Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriya Novitasari dengan NIM 2330 1070 20009. Di sini saya akan memaparkan tentang pendapat saya tentang bagaimana kondisi demokrasi Indonesia pada saat ini untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Demokrasi dan HAM. Masuk ke dalam pembahasan, di sini saya akan membagi ke dalam dua chapter, yakni chapter yang pertama berisi tentang pemahaman apa itu demokrasi, dan chapter yang kedua yaitu tentang pendapat saya bagaimana kondisi demokrasi Indonesia pada saat ini. Demokrasi itu merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Di dalam demokrasi, tentunya setiap warga negara memiliki hak untuk dapat berpartisipasi, baik itu dalam proses pemilihan umum maupun dalam bentuk kegiatan politik lainnya. Yang sering kita kenal yakni demokrasi terbagi menjadi dua, yaitu ada demokrasi secara langsung di mana masyarakat dapat secara langsung berpartisipasi dalam kegiatan politik. Contohnya ketika seorang RT setempat sebuah desa itu mengadakan sebuah rapat, lalu masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam rapat tersebut. Itulah yang dinamakan dengan demokrasi langsung. Sedangkan yang kedua yaitu adalah demokrasi secara tidak langsung, di mana masyarakat memberikan kepercayaan mereka terhadap wakil yang telah mereka pilih untuk dapat mewakili suara-suara mereka dalam bentuk lembaga, yakni adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Pada intinya, dalam konsep kunci demokrasi, yakni memiliki kebebasan berpendapat bagi setiap warganya, kemudian keadilan dan juga perlindungan hak asasi manusia. Di mana di dalam negara Indonesia yang menerapkan sistem demokrasi diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2024 turun drastis. Ini kata laporan The Economic Intelligence Unit, Divisi Riset dan Analisis The Economic Group. Dari laporan tersebut tercatat bahwa skor demokrasi Indonesia berada di peringkat 59 dari 167 negara yang diteliti. Hal ini berarti indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan dari peringkat 56 di tahun sebelumnya ke peringkat 59 pada tahun 2024. Jika dilihat berdasarkan riset dengan skor demokrasi Indonesia yang turun signifikan belakangan ini, menandakan kemunduran serius dalam 3 komponen ukuran kualitas demokrasi, yaitu proses pemilihan umum, kebebasan sipil, dan partisipasi politik. Dengan skor tersebut, berarti Indonesia berada dalam kategori flawed demokrasi atau demokrasi yang cacat. Menurut saya, kondisi demokrasi Indonesia saat ini bisa diibaratkan seperti sebuah tanaman yang sedang dalam proses pemulihan, di mana di satu sisi taman memiliki berbagai jenis bunga yang indah yang melambangkan keberagaman suara dan partisipasi masyarakat. Namun, ada juga beberapa rumput atau tanaman parasit yang tumbuh, yang mewakili tantangan seperti korupsi, kebebasan berpendapat, dan polarisasi politik. Dan yang tidak asing kita dengar yaitu tentang money politik. Kemudian, dalam taman tersebut membutuhkan pemeliharaan agar tanaman ini tumbuh dengan baik. Dalam hal ini berarti diperlukan kerjasama antara berbagai pihak, masyarakat, pemerintah maupun lembaga agar bisa membersihkan permasalahan yang ada. Dengan cara ini, buzzer mengurangi keberanian publik untuk berani berkritik dan berbicara serta berpartisipasi dalam diskusi politik. Dan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap semangat untuk berdemokrasi. Sekian pendapat saya tentang kondisi demokrasi Indonesia pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.